Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, teman-teman ya. Jadi konten pertama di tahun 2025 untuk coba share masalah tren marketing di 2025 gitu. Jadi intinya pasti banyak perubahan yang memang harus kita ikutin. Ya, perubahan ini biasanya di diri kita sendiri juga sebenarnya saya pribadi pun malas berubah-ubah gitu ya. Inginnya terus seperti yang sudah-sudah. Cuman zaman terus berkembang gitu ya, terus market pun terus berubah ya. Jadi apapun yang memang ada perubahan di segi apapun tetap harus kita ikuti, baik dari tool internal di Shopee-nya ataupun misalkan di market secara luasnya gitu ya teman-teman. Di sini coba kita paparkan tren marketing di 2025, lebih condongnya ini tentang AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan damelan ya, kecerdasan buatan gitu ya teman-teman. Jadi lamun mencek orang mah beren naonnya nya disebut robot dan lain robot sebenarnya. Inti nama segala sesuatu yang bisa mempermudah, mempercepat baik dari sisi mencari ide konten ataupun membuat konten ataupun membuat desain, gambar dan segala macamnya itu sudah pakai AI gitu. Jadi kita pun sebagai tukang jualan gitunya ataupun sebagai business owner ataupun sebagai marketing atau marketer, jadi harus bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini ya. Di marketing 2025 ini diawali dengan permasalahan untuk implementasi AI ke toko online kita gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan bakal dengan prakteknya juga ya, dengan prakteknya juga. Jadi teman-teman tonton videonya sampai habis karena nanti juga ada praktek penerapannya, implementasinya AI ini ke toko online kita gitu ya. Dan sangat-sangat mudah banget. Jadi bukan saya mau ngajarin menggunakan toolnya, tapi lebih condong mengarahkan untuk implementasinya aja gitu ya. Karena dari AI sendiri itu saya pun tidak terlalu memahami banget gitu ya, atau belum jago lah. Jadi tidak berhak untuk menjelaskan lebih detail tentang masalah program AI-nya sendiri gitu ya. Ini hanya ada 4 slide, jadi sangat ringkas kalau misalkan dari sisi materinya. Cuman kita coba jabarkan masalah tren marketing ini dari kesenjangan generasi dulu ya. Ini juga yang mesti kita pahami kenapa ada sisi perubahan di tren marketing ini. Di sini kan ada yang pernah saya jelaskan juga, ada baby boomers ya, generasi yang lahir 1946 sampai 1964 gitu ya. Jadi ini biasanya untuk saat ini ya konglo-konglonya didominasi baby boomer lah ya, dengan generasi X gitu ya. Nah, di sini yang keduanya ada generasi X yang lahir 1965 sampai 1980 gitu ya. Terus ada generasi Y, generasi yang lahir 1981 sampai 1996. Nah, ini posisinya untuk saat ini di tahun ini banyak leader-leader itu dari generasi Y gitu ya. Nah, di sini pun otomatis ada banyak perubahan dari sisi teknik marketingnya juga. Terus di sini ada generasi Z ya, generasi Z yang lagi rame-ramenya dibicarakan saat ini karena memang sudah mulai mendominasi dari dunia kerja juga dan segala macamnya gitu ya. Jadi banyak juga generasi Z-nya. Terus yang kelima, generasi Alpha, generasi yang lahir setelah 2010 ke atas gitu ya. Jadi biasanya ini anak-anak kita ini generasi Alpha ya. Generasi Alpha ini lebih condong pada saat lahir pun dia sudah mengenal gadget gitu ya, atau handphone dan segala macam, smartphone dan segala macamnya.
Nah, ini pun bakal lebih pintar dari generasi-generasi sebelumnya. Otomatis ini harus kita juga kontrol secara batasan juga harus penting ya. Ini sih untuk anak aja gitu ya. Terus dari kesenjangan generasi ini muncullah evolusi pemasaran yang biasa kita kenal dengan marketing 1.0 gitu ya, berpusat pada produknya. Nah, inilah pada saat evolusi pemasaran ini awalnya itu marketing itu hanya berkaitan dengan produk gitu, berpusat pada produknya. Seiring generasi berjalan masuk ke generasi X, ada juga marketing 2.0 itu berpusat pada pelanggan gitu ya. Jadi ini evolusi pemasaran dari generasi ke generasi gitu ya. Nah, terus di sini ada marketing 3.0 berpusat pada manusia, marketing 4.0 tradisional ke digital. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan generasi Y ini generasi yang memang dari awalnya bukan tidak merasakan ya. Awalnya tidak ada handphone gitu ya, mulai ada handphone, tidak ada internet, mulai ada internet. Nah, ini juga transisinya kita rasakan gitu ya. Dulu waktu kita kecil tidak pernah ada namanya kita main smartphone gitu ya, atau paling tidak permainannya gamebot lainnya waktu ke urang budak keneh mah gitunya. Jadi meninggali barudak aina palinter sebenarnya cepet pinterna oge dari masalah games segala macem gitu ya. Penggunaan smartphone oge lebih pintar gitu dibanding bapakna gitunya. Tapi sebenarnya generasi Y, generasi X itu generasi yang memang kuat lah ibaratnya secara mentalitas dan segala macamnya. Terus ini masuk ke generasi Z, ini tradisional ke digital, perpindahan ya. Jadi teknik evolusi pemasarannya yang biasanya tradisional sekarang mulai banyak ke digital. Ada media sosial gitu ya. Terus ada digital marketing juga dan segala macamnya, marketplace dan segala macamnya. Di dunia online itu mulai bergerak teknik-teknik pemasaran gitu ya. Terus yang terakhir ini marketing teknologi untuk kemanusiaan gitu ya di generasi alpha ini. Nah, kenapa saya jabarkan seperti ini dulu? Berarti sebenarnya teknik-teknik ini masih bisa dipakai secara keseluruhan ya, cuman porsinya mungkin akan berbeda. Nah, market kita sebenarnya generasi apa sih gitu ya, atau market kita generasi X, Y, Z misalkan ya. Berarti teknik marketingnya sebenarnya bisa digunakan dengan teknik marketing yang ini gitu ya. Jadi target market kita generasi yang mana. Jadi mulai juga kita pakai teknik disesuai dengan generasi di target market kita gitu. Jadi intinya ini juga ada juga marketing lanjutannya ya, bukan hanya sampai ke 5.0 aja gitu ya, teknologi untuk kemanusiaan aja. Jadi di sini evolusi pemasarannya kita harus tahu dulu. Nah, berarti kan target market kita tuh sebenarnya generasi apa sih? Gitu ya. Terus cocok tidak kita melakukan misalkan marketing 1.0 sedangkan market kita generasi Y gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan produknya masing-masing gitu. Di sini tren marketing 2025 nih, tren marketingnya perlu dicatat oleh teman-teman ya, biar teman-teman juga tidak ketinggalan informasi gitu ya, video marketing. Nah, di sini juga ada video marketing dengan short video. Jadi memang sudah terbaca di tahun 2024 sudah mulai merebak banyak short video tentang apapun lah ya. Jadi bagaimana kita meracik short video itu untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan waktu singkat-singkatnya gitu ya.
entah itu informasi produk, entah itu misalkan edukasi, entah itu konten-konten apapun, yang pasti harus memuat dalam 10 sampai 60 detikan gitu. Nah, gimana kita memadatkan yang biasanya video panjang tuh ya jadi video yang lebih pendek namun memuat isi konten yang relevansinya ada gitu ya. Terus yang kedua di tren marketing 2025 ini storytelling marketing gitu ya, relevansi, relatability dan emosional. Jadi harus relate juga nih storytellingnya gitu ya, jangan sampai ngacapruk lahnya story tapi story-na ngacapruk unggul. Jadi harus relate juga, terus punya relevansi dan emosional juga. Jadi ibaratnya mah dedramaan lahnya, dramaan emosi. Nah bener juga untuk dibuat-buat gitu, jadi kudu sesuai lahnya. Mulai kita merubah diri dalam membuat konten juga harus mulai diperpendek, yang dulunya panjang sekarang mulai pendek. Ataupun misalkan membuat konten company profile juga bisa di short video gitu ya, atau membuat konten produk, konten target market gitu ya, itu bisa mulai di short video. Dan dengan teknik storytelling marketingnya juga digunakan, bisa dipelajari banyak storytelling. Nah, nanti juga kita coba praktekkan bagaimana mudahnya sebenarnya kita menggunakan AI tersebut gitu ya. Di sini ada social currency atau value sosial, nilai sosial, memiliki purpose dan impact. Jadi memiliki tujuan nih. Kita menjual produk itu harus punya impact. Misalkan contoh kasusnya, misalkan jualan kaos itu berbahan daur ulang gitu ya, recycle. Kayak brand Uniqlo misalkan ada yang Dry X itu dari recycle untuk sisi bahannya gitu ya. Jadi harus punya impact juga bisa dengan CSR gitu ya. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar biasanya melakukan CSR juga untuk mengarah ke impact sosialnya juga gitu ya. Jadi intinya ketika sebuah brand atau produk punya manfaat yang luas yang dirasakan oleh banyak orang ya, dan terlihat oleh banyak orang, nah itulah yang menjadi tren saat ini ya. Makanya bagi-bagi uang tuh cepet viralnya gitu ya. Terus ini micro influencer. Nah, ini juga ada perubahan dari sisi KOL itu jadi ke KOC gitu ya, Key Opinion Customer. Jadi inti nama berenya poin inti nama meureun karena memang kerja mana susah gitunya, arek ka selebgram gitu marah jeung rada-rada kumaha gitunya. Tah ayeuna mah langsung ka customer gitu. Misalkan review produk ke customer banyakeun gitu. Terus mulai ngabentuk yang afiliator gitunya. Jadi bisa pakai Instagram gitunya. Jadi sebenarnya mudah mengumpulkan untuk KOC ini. Mudah itu tinggal kita buat postingan di Instagram gitu ya, mau mereview produk kita dengan timbal baliknya misalkan produknya jadi gratis buat dia, itu banyak banget yang mau gitu ya, banyak banget yang mau. Jadi tinggal di list mau misalkan 100 orang 50 orang itu mudah banget ya, mudah banget. Cuman nanti tuh bisa juga di runut nih, di runut itu misalkan dari sisi produknya juga gitu ya. Oke, ini perubahan dari KOL ke KOC ya. Jadi tren marketing 2025 itu coba teman-teman ikuti karena ini juga bukan dari saya materi ini ya, dari buku
Philip Kotler. Nah ya, Philip Kotler, terus juga dari Trend Marketing juga, jadi baca-baca juga dan segala macam. Saya ramu yang poin intinya saya paparkan di sini gitu ya. Terus yang kelima ini masalah AI ya, speed of creating content and ide gitu ya. Jadi mencuk urang mah gancang nyieun kreativitas teh, jang nyieun konten gitu nya, terus oge bikin ide konten oge gampang pisan gitu. Make AI teh segampang ieu. Tah ieu teh nya AI teh, jadi AI ini akan berhubungan dengan masalah storytelling gitu ya. Terus video marketing. Nah, ini akan berhubungan dengan ini gitu. Kalau misalkan untuk AI ini. Jadi mudahnya membuat video marketing, mudahnya juga membuat storytelling gitu ya. Ini berhubungan dengan AI juga. Jadi segala sesuatu tuh bisa lebih cepat gitu ya. Nah, ini pun harus kita ikuti. Nah, misalkan ya ada urang mah gaptek, sarua urang ge gaptek. Urang mah teu bisa, da sarua urang ge awalna mah teu bisa gitu nya. Yang dicobaan we heula gitu nya, dicobaan heula lamun misalkan udah da simpel ke dipraktekkeun nya. Da simpel pisan. Cuman tinggal kita implementasinya aja gitu ya, teman-teman ya. Jadi ulah sampai urang ngadeng AI ge geus aduh naon teu rame teu bisa cenah kitu nya, ulah sampai gitu. Kita itu harus ngikuti perubahan. Jadi tinggal kita implementasiin ya trend marketing ini ke toko online kita nih. Nanti kita sambunginnya ya. Nah, ini implementasi tool AI terhadap toko online ya, terhadap toko online nih. Jadi kumaha carana urang teh mulai dipake jang toko online urang gitu ya, jang toko online kita gitu ya. Ini bisa pakai ChatGPT atau Meta AI. Nah, ini kan di WA tuh udah ada Meta AI tuh. Aduh, enak banget tuh sekarang mah. Nanya-nanya misalkan naon ge kadinya we, nanya alamat gitu nya, bisa kadinya nanya curhat, tah bisa kadinya sok ka Meta AI sing lobakeun curhat di Meta AI. Nya daripada curhat ka batur jadi omong. Nah, ini ChatGPT atau Meta AI itu untuk ide konten untuk target market, bisa dibuat di situ. Tinggal diketik aja, buatkan saya ide konten target market. Nanti saya contohin ya, nanti kita praktekkan gitu ya. Terus juga ide konten untuk produk. Nah, ide konten untuk produk bisa dipakai di ChatGPT atau Meta AI juga. Terus deskripsi produk lamun misalkan bingung yang deskripsi, nah sok bikin di ChatGPT gitu. Nah, terus chat broadcast marketing. Nah, bingung cari buatkan saya chat broadcast untuk produk A misalkan ya, 100 kata misalnya, 150 kata atau 200 kata gitu. Nanti dia buatkan gitu ya, tinggal kita implementasiin aja di toko online kita. Nah, caption di media sosial juga bisa baringung nyieun caption dan geus naon deui gitu nya, tinggal ka ChatGPT we gitu nya. Terus hashtag di media sosial apa misalkan carikan saya hashtag populer untuk konten anime di TikTok misalkan, nanti muncul hashtagnya gitu ya. Terus ini ChatGPT atau Meta AI ya. Terus di sini lanjut ke video AI nih. Video AI, nah fitur AI ini bisa di Leonardo.ai. Nah, nanti di sini nanti kita coba praktekkan juga. Terus untuk videonya bisa di klingai.com gitu. Oke, lanjut kita praktekkan pertama masalah ChatGPT dulu gitu ya. ChatGPT dulu kita coba nah ChatGPT ini buat dilahnya. Tulis aja ChatGPT gitu ya. Tah aya tah ieu set
buatkan caption untuk short video di TikTok tentang konten baju anak misalkan. Tuh muncul tuh ya, muncul caption-captionna gitunya, terus tinggal di copy gitu mana, terus misalkan kurang kene more ya ditambahan deui gitu. Jadi tinggal semudah ini teman-teman jadi untuk buat caption gitu ya. Terus carikan hashtag populer di TikTok tentang baju anak misalkan. Tuh muncul hashtagna nya deui gitu nya more. Nah jadi mudah teman-teman tuhnya, buatkan deskripsi produk misalkan, terus oge buatkan ide konten untuk di media sosial. Unboxing koleksi baju anak, OTD si kecil, tips mil baju anak tuh ya, jadi malah muncul lah tutorial styling baju anak, behind the skin, BTS photoshoot baju anak gitu, challenge kayak baju anak, review kualitas baju anak gitu, testimoni dari orang tua. Nah ini tentang ChatGPT gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sudah dipermudah nih teman-teman, jadi aya AI manfaatkan we gitunya daripada orang capean mikir, misalkan udah encan pas mikir di meetingkeun heula gitunya, meetingkeun teh engke teh direvisi heula minggu depan tah eta kan ngabeakeun waktu teman-temannya. Jadi persingkat we teman-teman misalkan ke orang konten gitunya sok pakai ChatGPT, idena tinggal cari gitunya, tinggal implementasikan ulah di lieur gitunya, jadi mangkas waktu teman-teman nu biasana misalkan seharian oge urang teh bingung gitunya nu mana nu bagus, nyari nu viral dan segala macam gitunya, pek teh teu viral oge di urang dipake mah gitu. Tah pake we ChatGPT, jadi pakai aja ChatGPT agar teman-teman itu mempermudah gitu ya, dipermudah segala sesuatunya gitu ya, jadi teu kudu capek-capek gitunya. Terus yang kedua ini kita praktekkan masalah gambar AI ya. Gambar AI itu misalkan teman-teman tadi itu apa Leonardo AI. Aduh imah kudu ya lah bentarnya udah teh di mananya tah ieu mah Killing AI. Tar. Nah ini untuk buat gambar-gambar AI teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal I want to cat anime tuh, I want to misalkan teman-teman tuh jualan naon ya dompet dan segala macam, sok we ketik di dia gitu. Tinggal lamun misalkan mau pakai bahasa Inggris, tinggal siapkan Google Translate na sorry
Nah, saya ingin membuat superhero anime kucing yang menjadi ninja gitu ya. Misal hero Spider-Man yang menjadi ninja misal. Jadi sesuaikan konten kita dengan target market ya, dengan target market. Tinggal copy, tinggal generate teman-teman. Nah, iya lumayan rada lama sampai ke 100 gitunya. Jadi teman-teman, ini untuk membuat konten yang memang disisipkan produk kita nantinya. Jadi biar teman-teman itu tidak hanya sebatas konten produk aja. Misalkan ini nih teman-teman ya, misalkan ini kita download. Nah, misalkan kita download. Nah, terus ini setiap login itu setiap harinya ini 150 nih. Kalau mau di-upgrade ke berbayar juga boleh teman-teman, untuk bisa lebih banyak lagi. Nah, cukup ini aja. Misalkan ini tinggal dibuatkan videonya teman-teman dari gambar ini nih ya. Dari gambar ini kita buatkan videonya gitu. Jadi untuk buat videonya nanti karena memang Lamhai ya, ini contohnya nih teman-teman. Nah, ini kan awalnya dari foto nih teman-teman ya, awalnya dari foto jadi bisa bergerak seperti ini. Ini pun sama, ini pun awalnya dari foto. Jadi masukkan fotonya ke sini, tinggal generate. Karena ini sudah habis ininya, ini saya lagi coba-coba dan akhirnya memang enak banget nih teman-teman. Jadi dari foto aja, yang biasanya bingung nih bikin video produk, nah tinggal pakai iya gitu produk. Nah ya masukin punya video ya, cuman maksimal 10 detikan tuh dia. Nah tinggal digabungkan video nah dia teh tuh iya, misalkan tadi iya jadi foto, dari foto ya jadi seperti ini. Nah ini pun sama nih teman-teman. Nah ini kan sablonnya saya tempel doang di foto gitu ya. Jadi fotonya ini saya tempel gambarnya, dan akhirnya jadi video seperti ini. Tuh bergerak sendiri teman-teman ya. Dan ini keren banget. Nah terus